Nah ini hal yang gampang. Ini Ibu Eli dan teman-teman yang lain, Om Samuel, gitu saudara, karena beliau orang tua, semua kita. Nah mereka banyak ajar saudara. Tapi saya ingin beri penekanan-penekanan saja. Saya refresh, kembalikan segar. Nah yang pertama adalah yang saya dan saudara selalu ingat ini. Dengar ini. Do our part and God does His part. Lakukan bagian kita dan Tuhan akan lakukan bagian Tuhan. Katakan amin, saudara. Nah, di dalam terjemahan yang lain bilang gini, fac nos est parte deum non ex parte Dei. Nah, di dalam terjemahan bahasa Latin ini lebih kuat. Nah, dengan kata lain gini, udah, gak usah urus yang lain. Gak usah pikir bahwa Tuhan gak bisa ini. No. Pikir, lakukan apa yang Tuhan percayakan kepada saudara. Amin. Saya dan saudara punya tugas sesuai firman Tuhan. Menuai. Urusan Tuhan, Tuhan yang siapkan tuaian itu kan. Tuhan yang lakukan semuanya. Tugas saya dan saudara berdoa. Udah, doa. Gak usah pikir, saya sudah berdoa tapi kok gak ada. No. Kalau sampai saya sudah berpikir gitu, berarti saya sudah berpikir kita mau ambil bagiannya Tuhan. Itu salah satu bentuk kegagalan. Mari kita merubah hal itu. Amin. Ini bukan cuma hanya bicara Tuhan, apa saja. Gitu. Mau dalam bisnis, mau dalam pekerjaan, mau dalam apa saja. Let's do it. Lakukan. Tapi ingat, saya kemarin sampaikan ke jemaat, ingat, kita harus punya prinsip seperti doa Musa. Apa yang Musa katakan di Tuhan? Musa bilang sama Tuhan gini, jangan engkau menyuruh aku pergi kalau engkau tidak pergi bersama dengan aku. Sore ini juga, saya dan saudara punya prinsip ini. Tuhan, jangan Tuhan suruh saya menuai kalau Tuhan tidak menuai bersama dengan aku. Katakan amin. Yes. Sama, saya dan saudara juga harus bilang, Tuhan, jangan Tuhan suruh aku melakukan apa saja kalau Tuhan tidak melakukan bersama dengan aku. Amin. Ini prinsip. Gitu. Itu saudara. Oke. Yang kedua. Oh sebentar dulu. Masih yang pertama. Saya kasih ayatnya dulu. Ayo kita lihat Lukas pasal yang ke-10. Sore ini saya kasih dalam pengajaran karena saya juga seorang dosen. Jadi saya kasih. Saudara catat ya. Karena saya kasih poin-poin yang penting untuk kita. Yuk kita lihat Lukas 10 ayat yang kedua bilang gini. Katanya kepada mereka. Dengar ini. Di ayat ini berbicara, Yesus bicara untuk murid-murid. Amin. Siapa yang tahu bahwa dia juga adalah murid Tuhan? Semua kita murid Tuhan? Dengar, kalau semua kita yang ada di sini belum tahu bahwa kita adalah murid, maka Anda salah di sini. Kenapa? Karena Tuhan tidak cari pengikut. Partai yang cari pengikut. Kalau saya dan saudara adalah murid, karena Tuhan cari murid. Murid adalah orang yang mau dididik, mau diajar, dibentuk. Nah, murid dalam terjemahan asli itu adalah memakai kata matetes. Matetes itu artinya gini, mau dengar, mau lakukan, mau ikut apa yang diajarkan. Nah, catat itu ya. Oke. Nah, Yesus bilang gini. Katanya kepada mereka. Perhatikan kata. Tuaian. Kata yang dipakai adalah terismos. Kalau Anda bisa catat itu, tercatat. Nah, Yesus bilang gini. Ego terismos dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani. Memang banyak. Nah, kata banyak itu adalah polis. Kata polis itu artinya gini, tidak terhitung jumlahnya. Saudara harus ngerti ini. Tuhan udah bilang, tuaian itu sudah tidak terhitung. Makanya jangan takut kita nggak dapat tuaian. Nggak salah. Amin. Hari ini Anda doakan seseorang atau Anda doakan Tuhan, kami berdoa untuk provinsi ini dan sebagainya. Apakah Anda tidak yakin bahwa dari sekian juta, sekian ratus ribu, sekian puluhan orang dalam provinsi itu pasti ada 1-2 yang bertobat karena doa Anda? Amin.
Kita harus yakin itu, men. Itu. Oke, lanjut. Dia bilang gini. Perismos polis ergates oligos. Di dalam ayat yang kedua bilang, katanya kepada mereka, tuayan memang banyak. Nah, kata yang dipakai ini, tetapi pekerja sedikit. Ayat ini kan favorit nih. Ayat ini kan sering ngomongin terus. Tapi saya beri penekanan untuk saudara. Ini saya segarkan lagi. Yesus bilang gini, lihat ya, tuayan banyak. Bagian Tuhan adalah siapkan tuayan. Katakan amin. Dan Tuhan bilang gini, aku udah lakukan bagian aku. Yaitu aku udah siapkan tuayan bagi kamu. Aku udah siapin keberhasilan buat kamu. Dari aku udah beres semuanya. Sekarang bagian kamu. Nah, lihat bagian saya dan suara apa? Ternyata kalimat berikutnya. Lihat ini. Tetapi pekerja apa saudara? Sedikit. Aduh saudara. Ini bukan gubernur yang ngomong, men. Ini bukan Ibu Eli, Pak Samu, saya, orang. Tidak, ini Tuhan yang bilang loh. Tetapi pekerjaannya apa? Sedikit. Sini, saya kasih terjemahan untuk saudara. Saudara catat ya. Kata pekerja itu adalah ergates. Tahu apa itu ergates? Ergates itu catat. Orang-orang yang dipercayai. My goodness, saudara. Hari ini kita perlu memegang dada kita dan tanya, Tuhan, apakah betul aku ada dalam bilangan orang-orang yang dipercaya untuk mendapat tuayan itu? Katakan amin. Ini serius, saudara. Dengar ya, banyak pendoa, tapi belum tentu mereka adalah bilangan-bilangan kepercayaan Tuhan untuk tetap dalam pendoa. Amin. Banyak orang bisa berdoa, tapi belum tentu jiwa roh mereka itu adalah seorang pendoa. Tapi kalau hari ini kita bertahan, kita terus, apapun terjadi kita tetap cinta doa. Itu berarti kita ngerti ya panggilan kita. Amin. Ya, gitu saudara. Itu. Saudara bisa jadi seorang bisnismen, saudara bisa jadi seorang gembala, saudara bisa jadi seorang penginjil. Tapi dengar ini, hatinya harus hati seorang pendoa. Amin. Good. Mari kita lanjut. Kita bongkar nih satu ayat ini dulu. Saya suka sekali bongkar ayat, saudara. Nah, ini yang disebut eksegesa. Oke? Ayat itu lanjut gini. Tetapi pekerja apa? Sedikit. Kata pekerja tadi adalah ergates. Saya sudah kasih arti. Yang pertama adalah orang-orang yang dipercayai. Yang kedua, orang-orang yang diandalkan. Apa saudara? Orang-orang yang diandalkan. Makanya tadi saya bilang, betapa hebatnya. Saya dan saudara bersyukur sama Tuhan. Kalau sampai saya dan saudara itu jadi orang-orang andalan Tuhan. Apa sih artinya orang andalan? Berarti kita di atas rata-rata. Amin. Dengar ya, dengar. Dunia mengejar yang namanya the best. Tapi saya dan saudara itu harus excellent. Itu harus luar biasa. Nah, betapa hebatnya dari sekian banyak wanita di muka bumi ini. Tapi Ibu Eli bisa menjadi andalannya Tuhan. Om Samuel bisa menjadi andalan Tuhan. Ibu Lili bisa jadi andalan Tuhan. Pak Lambot bisa jadi andalan Tuhan. Amin. Amin, haleluya. Hebat. Kita bersyukur. Oke, lanjut. Lalu kemudian dia bilang gini, perhatikan ada kata sedikit. Ini yang kita harus tangisi. Ini yang kita sedih waktu baca ini. Saya nggak tahu saudara, tapi ketika saya perhatikan kata ini, saya sedih sekali. Tahu apa yang dipakai katanya? Catat, kata sedih yang dipakai itu adalah oligos. Apa? Oligos. Apa itu oligos? Oligos itu adalah orang yang tidak berkualitas. Lihat, banyak pendoa, tapi banyak pendoa yang tidak berkualitas. Banyak gembala, tapi banyak gembala tidak berkualitas. Banyak penginjil, tapi tidak berkualitas. Betul kan? Pertanyaannya begini, Pak, kok bisa tidak berkualitas? Dengar, saya kasih salah ciri yang paling sederhana. Salah satu yang membuat orang itu tidak berkualitas adalah ini.
motivasi yang melenceng. Ayo, Ya Tuhan. semua kita yang ada di sini, untuk apa Anda jadi pendoa? Mari kita segarkan lagi. Kita minta ampun kalau kita punya motivasi yang salah. Amin. Apakah saya dan saudara jadi pendoa ini karena mengisi waktu? Ya Pak, kan kita di rumah. Jadi diajak-ajak Ibu Eli. Gak enak lagi kalau Ibu Eli WA saya terus kalau saya gak respon. Dan salah Anda. Waktu Tuhan Yesus disalibkan, siapa yang teriak salibkan dia, salibkan dia? Waktu Yesus di depan Herodes dan Pilatus, siapa yang teriak salibkan Yesus? Bukankah orang-orang yang Alkitab bilang gini, setiap kali Yesus dari desa ke desa, kota ke kota, berbondong-bondong orang. Kata berbondong-bondong itu tidak terhitung jumlahnya. Betul kan? Bukankah orang-orang yang begitu banyak yang ikut Yesus, yang bisa saksikan langsung Yesus buat mujizat, buat hal-hal yang ajaib. Mereka menikmati bagaimana Yesus kasih makan 5.000 orang, 4.000 orang. Itu dua peristiwa loh saudara. Bagaimana Yesus itu melakukan banyak hal kesembuhan-kesembuhan. Tapi orang-orang yang sama ada kesempatan yang lain. Mereka bilang gini, salibkan dia. Dan bahaya, Alkitab bilang, biar darahnya tertanggung atas kami. My goodness saudara. Halo saudara, mengerikan kan? Oke, mari saya lanjut. Jadi ternyata kata ini, ergates oligos, yaitu ini, orang-orang yang kupercayai, orang-orang yang aku andalkan, tapi mereka tidak berkualitas. Coba bayar. Berarti kita main-main sama Tuhan kan? Betul nggak? Kita udah dipercaya Tuhan, kita udah jadi andalan Tuhan, tapi ternyata kita tidak berkualitas. Tidak berkualitas. Konteksnya ini loh, bukan dari awal kita tidak berkualitas. Kalau dari awal kita tidak berkualitas, kita nggak akan dipilih sama Tuhan. Betul nggak? Betul nggak? Ketika saya mau kerja di perusahaannya Om Samuel, ketika Om Samuel review saya, kedapatan saya tidak berkualitas, apa Om Samuel terima saya? Udah dong, ngapain saya gaji orang itu kalau dia tidak berkualitas, betul? Kalau sampai Om Samuel bilang, Pak Luki, masuk. Langsung masuk. Dan saya kasih jabatan Pak Luki, misalnya direktur atau manajer. Berarti apa? Jabatan yang dikasih itu sesuai dengan kualitas saya. Betul nggak? Berarti perusahaan itu, berarti Om Samuel itu mengandalkan kemampuan saya. Kualitas saya, betul? Nah, sekarang saya dan saudara menjadi andalan Tuhan, kualitas orang kepercayaan Tuhan. Tiba-tiba dalam perjalanan, kita tidak mengupdate diri. Catat ini. Setiap kita itu harus satu, mengupgrade diri. Dan yang kedua, mengupdate diri. Salah satu penyakit yang membuat kita tidak berkualitas adalah ini. Satu, tidak mengupgrade. Apa itu upgrade? Kalau di handphone saudara, itu ada waktunya harus di-upgrade. Betul? Betul nggak? Ada waktunya harus di-update. Upgrade dan update itu beda. Update itu adalah pembaharuan fitur aplikasi-aplikasinya. Betul kan? Sedangkan upgrade itu naik versi. Sistem global. Nah, ternyata untuk membuat saya dan saudara berkualitas, itu hidup kita, your mind, pikiran, hati, roh harus dinaikkan versinya. Semakin intim, lebih intim lagi. Oke, saya lanjut saja. Saya selesaikan satu ayat ini dulu, karena ada masih 3 ayat yang kita akan bongkar dia. Oke, saya ulangi. Perismos, polis, ergates, oligos. Kata oligos itu sedikit. Oke? Nah, tadi kata sedikit atau oligos itu saya terjemahkan dengan kata apa tadi? Tidak berkualitas atau kurang kualitasnya, turun kualitasnya. Dan arti yang lain dari oligos itu artinya ini. Kualitasnya itu tidak baik. Ini lebih parah. Tahu? Orang yang tidak berkualitas? Acu tak acu?
Anggap diri sudah paling pintar, paling bisa. Tua dalam gereja. Saya melayani Tuhan lebih dari separuh umur hidup saya. SMP saya sudah mengajar dan berkhotbah. Sudah. Tuhan perlukan itu? Tidak. Tidak. Saya beritahu kepada saudara. Tuhan gak butuh itu. Tuhan tidak butuh penampilan. Ingat. Saya dan saudara komitmen ini. Tuhan tidak cari penampilan. Tapi Tuhan cari hati yang sederhana. Dan mau terus ikut Tuhan. Mau mengasihi dan semakin cinta Tuhan. Amin. Oke, orang-orang yang kupercayai, orang-orang yang menjadi andalanku, mereka tidak atau kurang berkualitas. Kata yang tadi saya lagi masih bahas, kata Holy Ghost itu yang ketiga, itu adalah bahkan tidak berkualitas. Aduh, my goodness, saudara. Nah, pertanyaan gini, kenapa sampai bisa tidak berkualitas? Nah, ternyata kita tidak berkualitas karena kita tidak pernah mengupdate dan upgrade diri yang tadi saya bilang. Pikir bahwa kita udah paling tahu, salah. Kita perlu belajar. Punya banyak, perlu baca. Saudara lihat di belakang saya ada banyak buku tuh. Kalau saudara mau baca, sini, datang ke saya sini. Nah, waktu saya pindah ke Papua, ada 12 koli. Buku-buku saya bagikan untuk orang-orang. 12 koli itu saya harus kasih naik kontainer, saudara. Gitu. Dan saya cuma hanya punya yang ini dan ada di kantor. Oke, kita harus banyak baca. Tapi ingat ya, catat ini. Pengetahuan yang banyak tanpa dilakukan, maka kita itu sama dengan perpustakaan yang berjalan. Tapi apa gunanya? Kita akan jadi NATO, no action, talk only. Hanya bicara terus. Oke, saya lanjut. Kita selesaikan. Nah, lalu dia bilang ini, karena itu di Lukas 10 ayat 2. Saya lanjutkan, Lukas 10 ayat 2. Karena itu, nah, Yesus buat statement yang baru. Yesus memberikan solusi. Yesus memberikan jalan keluarnya. Yaitu apa? Yesus bilang gini, karena itu, bilang sama-sama, mintalah. Oke? Kata mintalah itu tulis. Kata yang dipakai dalam bahasa aslinya adalah deomai. Nah, kalau saya catat ya, kata deomai untuk kata mintalah itu artinya berseru, berteriak dengan nyaring, memohon dengan sungguh-sungguh. Amin. Lalu kemudian nih, mengungkapkan dengan tangisan. Itu untuk kata deomai. Itu. Kata yang lebih pekat lagi adalah ini. Mengucapkan seperti seorang yang kesakitan melahirkan. Nah, kalau tanya ini nih, tanya ibu-ibu lah. Bagaimana waktu melahirkan. Nah, saya juga tahu karena waktu istri saya melahirkan 2 anak, saya membantu mereka dalam ruang itu, dalam ruang melahirkan itu. Jadi saya tahu betapa sakit. Iya toh, ada kesakitan. Nah, itu ada raungan-raungan itu. Nah, kata deomai itu adalah di situ memohon dengan sungguh-sungguh, meneriak dengan kesakitan gitu. Oke, lalu dia bilang begini. Yuk kita terus. Yesus bilang, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan. Nah, kan tadi saya bilang kunci yang pertama itu kan adalah do our part. Lakukan bagianmu. And God does his part. Dan Tuhan lakukan bagian Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan bagiannya? Dia siapkan tuayan. Apa yang saya dan saudara lakukan? Ergates. Ergates itu adalah apa? Orang-orang kepercayaan. Orang-orang yang menjadi andalkan. Yes. Itu. Lalu kemudian apa lagi? Kata Holy Ghost itu apa? Yang berkualitas. Excellent. Nah, kata ini dipakai untuk Holy Ghost. Oke? Nah, lalu kemudian Yesus bilang gini. Saya lanjut. Mintalah, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan. Supaya
Ia apa? Mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Jadi tugas Tuhan apa? Tugas Tuhan apa? Ngirim Yes. Tugas Tuhan yang pertama menyiapkan apa? tuayan. Menyiapkan tuayan. Yang kedua apa yang tugasnya Tuhan? Ya, mengirim pekerja. Yes. Yes. Haleluya. Amin saudara. Menjadi penuai-penuai. Yuk kita tetap punya fokus untuk Tuhan. Udah, jangan dibelok-belokkan yang lain. Salah satu tahu kenapa kita gagal? Karena kita nggak fokus. Lebih berbahaya lagi. Pernah baca nggak di kitab Efesus? Paulus itu bilang gini tentang perlengkapan senjata. Ingatkan itu? Perlengkapan senjata kan? Pendosa kalau nggak tahu ini kan nanti Bu Edi marah tuh. Gitu. Tapi jangan lupa, Paulus ada keluaran kalimat ini. Ini harus catat. Jagalah di dalam apa? Dalam apa? Di dalam doamu. Waduh, ini kalimat yang sering dilupain orang. Catat ini baik-baik. Paulus pernah kasih ingat ini. Di samping pergunakan perlengkapan senjata itu penting, tapi ada yang tidak kalah penting, yaitu berjaga-jagalah di dalam doamu. Nah, mari saya kasih tahu saudara, apa yang Paulus sedang maksudkan dengan kalimat itu di dalam terjemahan aslinya. Di bahasa Indonesia kurang tajam, tapi di dalam terjemahan aslinya ternyata Paulus bilang gini, waktu kamu ucapkan sesuatu dengan doamu, maka ucapan itu kamu harus pegang dengan iman. Amin. Lah kalau kita berdoa, Tuhan, aku percaya aku sembuh, maka kalimat aku sembuh harus dipegang. Amin. Jangan habis doa itu, benar nggak ya saya sembuh? Benar nggak ya Tuhan jawab saya? Nggak bisa begitu. Makanya Pak Paulus bilang berjaga-jaga. Nah, kata yang paling bagus itu kata yang ini, berjaga-jaga. Apa itu berjaga-jaga? Berjaga-jaga itu berarti sikap tenang tapi tetap waspada kan? Ya kan? Iya. Harus jaga-jaga. Sebab apa? Alkitab bilang, iblis itu bapak pendusta. Nah, kenapa? Dan apa yang dibuat? Dia akan meragukan saya dan saudara. No, buktinya kamu berdoa tapi kamu masih sakit. Tuh, kamu berdoa, kamu yakin. Wah, udah sekian lama ini kamu minta tapi kamu tetap begini. Akhirnya iman kita mulai drop, mulai turun. Akhirnya kita kembali lagi ke Lukas pasal 10 yang kedua tadi. Mulai tidak berkualitas. Betul kan? Itu nggak boleh, saudara. Paulus bilang gini dalam 1 Korintus 9 ayat 26. Sebab itu aku tidak akan apa? Berlari. Terus berlari apa? Tanpa tujuan. Ya kan? Dan aku bukan petinju yang sembarang saja apa? Memukul. Ya, kunci kedua adalah fokus. Nah, perhatikan. Paulus bilang begini. Ego, tonin, treko, brabeion. Nah, ini kayak bahasa roh toh? Nah, Oke, yuk kita lanjut. Mari kita kupas satu-satu. Paulus ketika bilang gini, ego toinin. Kata toinin itu artinya gini, aku tidak main-main. Tidak boleh sembarangan. Nah, jadi waktu Paulus bilang, aku tidak akan sembarangan. Aku tidak main-main. Gitu loh. Oke? Nah, lalu dia memakai kata treko brabeion. Kata treko ini artinya aku berlari. Aku tidak main-main dalam waktu aku berlari. Aku tidak sembarangan. Saya waktu remaja ini adalah atlet. Saya ini atlet badminton. Saya ini atlet spring.
lari 100-200 meter, dan juga maraton. Saya juga atlet catur dan tenis meja. Nah, ketika saya itu dalam persiapan bertanding sprint, maka dengar, seorang pelari sprint, dia tidak perhatikan kakinya. Dia tidak perhatikan garis finish di sana. Starting pertama yang dia akan perhatikan, kalian tahu apa? Kalian tahu di sini? Yang kita lihat adalah jari, bilang jari. Jari dari pemegang senjata. Kita udah perhatikan. Kita perhatikan jarinya, ketika dia gerak jarinya, baru kita langsung ngebut. Nah, kita akan kalah, ketinggalan, ketika kita masih, aduh tali sepatu saya kelepas. Repot nih. Gitu. Aduh, celana saya kependekan. Aduh, garis finish terlalu jauh. Aduh, orang banyak nonton. Gak enak kalau saya kalah. Salah. Makanya Alkitab bilang, lupakan apa yang di belakang yang membebani kamu. Betul kan? Ya. Jadi kalau ini sudah waktu doa, jangan pusing lagi. Aduh, saya punya pakaian lagi jemur di luar belum diangkat. Lebih baik bereskan semuanya baru ini siap doa. Supaya jangan ada mata rantai yang putus. Ngerti gak? Ayo, jujur aja. Kita lagi sharing begini, lagi berdoa, masih sibuk sana, masih sibuk sini. Kalau nggak salah saya pernah tegur kan, ini pendoa bagaimana nih? Lagi berdoa, ada yang berdiri sisir rambut sana, sisir rambut sini. Pikir kayak rambutnya mau botak apa? Kan nggak boleh begitu dong. Harus siap. Harus sudah fokus. Karena kita akan masuk dalam peperangan demi peperangan. Amin. Ini kan kita berdoa ini kan bukan untuk baca puisi, men. Ini kan kita masuk dalam peperangan. Udah tahu peperangan itu apa? Peperangan cuma 2. Hidup atau mati. Kalau hidup berarti kita harus rebut kemenangan. Tapi kalau mau mati rame-rame. Makanya kita masing-masing live saja supaya jangan kita mati rame-rame kan? Gitu. Tapi kan tidak. Nah, oleh sebab itu mari kita tetap fokus. Kita lanjut. Jadi Paulus bilang begini, kalau aku lari, aku tidak akan main-main larinya. Nah tadi saya bicara pelari sprint, dia akan lihat jari dari pemegang pistol. Untuk ketika dia gerakkan jarinya, tanda bunyi, itu langsung lari. Dan kita tidak dengar bunyinya. Kalau bunyi kita udah terlambat. Karena detik, perhatikan ya, detik jarinya itu digerakkan untuk pelatihnya ditekan dengan bunyi, itu sudah ada spasi waktu. Iya kan? Nah, jadi mari. Ingat ya, di syarat pertama tadi, kita harus berkualitas kan? Harus cerdas kan, pintar kan? Oke. Lanjut. Lalu Paulus kasih perbandingan lagi. Bukan cuma pelari. Paulus kasih perbandingan dengan ini. Lihat ini. Dan aku bukan... Oh, sahabat. Saya diingatkan ini dulu. Ada kata tanpa tujuan. Iya kan? Pelari tanpa tujuan. Iya kan? Nah, kata ini. Kata tujuan adalah kata yang dipakai adalah brabeion. Tulis. Brabeion. Kata brabeion itu adalah goalnya. Adalah finishingnya. Salah satu kegagalan kita adalah ini. Start well-nya bagus, good well-nya bagus, but finish well-nya ambruk. Catat ini. Saya ulangi. Salah satu kegagalan kita adalah startnya bagus. Waktu lakukan itu bagus. Tapi waktu finish kita tidak menyelesaikannya. Itu ciri orang yang tidak bertanggung jawab. Gitu. Makanya kita paling marah untuk jemaat kalau sudah datang terlambat, baru belum doa berkat dia sudah lari pulang duluan. Kalau di jemaat ini saya bilang, lain kali nggak usah datang gereja kalau kamu tidak siap. Udah? Tapi ada yang kita juga bagus nih. Datang paling awal, oke, ikut ibadah, sampai doa berkat baru pulang, tapi di good well-nya nggak bagus. Apa itu good well-nya? Ternyata ketika ibadah, orang lagi khotbah, dia main handphone. WA sana, WA sini, bikin status sana, status sini. Ya kan? Itu yang tadi saya bilang, kita lagi serius lagi doa begini, ada yang catat dan sebagainya, di situ ada yang main-main.
nggak fokus, nggak ini. Nah itu kan yang repot. Nah, gitu. Oke. Nah, jadi harus fokus. Finishnya itu harus fokus. Capai, dapat. Jadi Bu Eli dan teman-teman, Om Samuel, tim doa syafaat ini goalnya apa? Saya usul setiap kali kita mau doa begini, nyatakan goalnya apa? Nyatakan goalnya apa? Nyatakan goalnya apa? Seperti ketika Daud, seperti ketika Gideon, seperti ketika mereka mengutus pengintai-pengintai, itu ada goalnya. Amin. Goalnya apa? Rebut itu Yeriko. Betul kan? Hari ini, misalnya hari ini Ibu Eli umumkan, hari ini kita berdoa rebut provinsi Sulawesi Tenggara. My goodness, semua gempur ke situ. Amin. Nah Bu, ini saya juga usul nih. Kita sekarang mulai fokus. Hari ini kita kasih fokus. Nanti next hari ini pasukan siap, kita akan gempur ini. Wah, gitu. Ya kan? Amin. Ya, ini saya hanya usul Bu ya. Ini saya usul. Ya, setuju. Oke. Kenapa? Karena di ayat ini dia bilang gini, aku tidak akan lari sembarangan. Aku akan lari ada tujuannya, fokusnya ada, finishnya itu ada. Jadi doa ini kita harus ada finishnya apa? Ya kan saudara? Sama. Kita suara saya masih kecil ya, Bu Leni? Semua suara saya oke? Oke. Oke, Karena bagus. Oke, karena di chat ada Tadi. bilang suara saya kecil. Oke. Lanjut. Jadi setiap doa ini harus ada fokus ya, saya usulkan. Ada finishingnya. Finish well-nya harus bagus. Gitu. Oke, lanjut. Lalu Paulus itu memberikan perbandingan yang kedua. Dan aku bukan, masih di 1 Korintus 9 ayat 26. Dan aku bukan apa? Petinju yang sembarangan saja memukul. Saudara perhatikan ada kata sembarangan. Halo? Jangan kita menjadi orang-orang sembarangan. Setuju? Iya. Amin. Apa itu sembarangan? Sembarangan itu tidak teratur. Sembarangan itu artinya tidak terarah. Sembarangan itu artinya asal-asalan. Kita nggak mau. Diatur. Ya, kita nggak mau tim doa yang sudah terbentuk dengan bagus ini kita buat sia-sia. Kenapa? Karena tidak teratur. Masuknya tidak konsisten waktu. Kalau sudah komitmen jam 4 tepat mulai, jangan tiba-tiba ada baru muncul. Sudah setengah jam kemudian, saya nggak sindir siapapun. Gitu. Saya hanya kasih kebenaran. Oke? Itu. Tapi, tapi juga Tuhan tahu kalau saya dan saudara ada punya kendala-kendala. Oke? Terkadang ada karena jaringan dan sebagainya. Ingat, Tuhan tahu hati. Mulai dari hati. Amin? Yuk kita lakukan.